maka dia dinyatakan orang yang ingkar, orang yang kufur. Yang kedua, sholat. Barang siapa yang normal, yang tidak sakit, yang berakal, yang balik. Sekali lagi, barang siapa yang normal, yang tidak sakit, yang berakal, yang balik, kemudian dia tidak mau sholat, maka dia meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluk Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Segenap pembina yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS beserta segenap penerima manfaat Balai Pelayanan ini, alhamdulillah hari ini tanggal 27 Februari yang bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban. Besok tanggal 29 Sya'ban, ada yang sudah memutuskan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Namun pemerintah Republik Indonesia masih nunggu sidang isbat besok hari Jumat. Habis maghrib itu ada sidang isbat. Jika Menteri Agama mengumumkan berdasarkan hasil laporan tim Ru'yatul Hilal, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa besok dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang di Provinsi Papua sampai Merauke Pulau Aceh, atau Provinsi Aceh, Pulau Sumatera di Provinsi Aceh, ada 1 atau 2 titik yang melihat tanda tanggal bulan atau disebut dengan melihat hilal. Maka mudah-mudahan kalau sesuai hitungan, kalau di Aceh itu hilal tingginya sudah di atas 3 derajat, dan mudah-mudahan semuanya cerah. Kalaupun toh hujan, biarlah dalam 1 hari sampai ke belakang, sampai hari ini di beberapa titik masih ada genangan banjir. Genangan banjir di mana-mana. Bahkan saya tadi kalau berangkat ke kantor, sepeda motor saya itu tertutup air sekitar 30 cm. Saya khawatir, saya tadi jangan-jangan motor saya ini bisa mogok dan sebagainya karena kemasukan air. Biarlah hujan itu sebelum hari ini atau hari inilah dituntaskan hujannya. Biar besok mudah-mudahan sinar matahari tidak terhalang oleh apapun, cuaca betul-betul cerah, sehingga kita seluruh umat Islam Indonesia ini betul-betul kompak untuk merayakan apa? Untuk merayakan pelaksanaan Siyam Ramadan. Karena bagaimanapun untuk melaksanakan puasa Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sumu liru'yatih. Sekali lagi sumu liru'yatih, berpuasalah karena kamu melihat. Kata ru'yah itu dari kata ro'a. Apa itu ro'a? Melihat dengan mata kepala. Artinya ru'yah itu tidak berarti meninggalkan hisab. Sekali lagi, ru'yah itu tidak berarti meninggalkan hisab, karena dari apa yang dilihat itu berangkat dari hisab dulu. Berangkat dari hisab dulu, dihitung dulu sehingga ketemu ada di titik mana, berapa derajat, berapa tinggi hilal. Itu lihatnya dari mana? Dari hisab, dari hitung. Tapi perintah Rasulullah adalah sumu liru'yatih, berpuasalah karena kamu melihatnya, melihat hilal.
Wa aftiru li ru'yati, berbukalah kamu karena kamu melihat tanggal. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 ini disebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum, faman syahida minkum syahra falyasum. Faman, dan barang siapa, syahida yang menyaksikan, minkum, di antara kamu semua, asyahra, tanda tanggal bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Kata syahida itu menyaksikan dengan kepala. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir kata syahida itu menyaksikan. Karena itulah tidak salah jika pemerintah Republik Indonesia itu memutuskan jatuhnya tanggal itu berdasarkan ru'yatul hilal atau melihat tanda tanggal bulan itu. Kalaupun toh ada yang sudah menetapkan berdasarkan hisab juga tidak salah, karena di ayat yang lain disebutkan adada sinin wal hisab, bahwa hitungan tahun itu sudah ditentukan, wal hisab menentukan dengan apa? Dengan menghitung, sehingga dua-duanya sama benar. Karena itulah apa yang perlu kita persiapkan di dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada 3 hal jikalau kita tinggalkan maka dapat dinyatakan kita ini kufur. Apa 3 hal itu? Yang pertama syahadat. Kalau ada manusia yang hidup ini meninggalkan syahadat, tidak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia dinyatakan orang yang ingkar, orang yang kufur. Yang kedua sholat. Barang siapa yang normal, yang tidak sakit, yang berakal, yang balik, sekali lagi, barang siapa yang normal, yang tidak sakit, yang berakal, yang balik, kemudian dia tidak mau sholat, maka dia meninggalkan sholat itu juga dapat dinyatakan sebagai orang yang kufur, orang yang ingkar. Yang ketiga, apa? Berpuasa. Begitu pula puasa ini, barang siapa yang tidak sakit, tidak bepergian, dan kemudian dia meninggalkan puasa dengan sengaja, maka dia dinyatakan sebagai orang yang kufur, orang yang ingkar. Karena itulah tolong Pak Fathur dari warga binaan atau penerima manfaat ini dioptimalkan penerima manfaat yang sehat-sehat ini untuk distimulasi dan dimotivasi untuk berpuasa. Karena apa? Jikalau di antara mereka yang sehat selama bulan Ramadan dan sehat mereka itu tanpa ada halangan sakit dan tanpa ada halangan bepergian, dia tidak berpuasa dan dia meninggal, maka meninggalnya tidak punya hak untuk masuk surga. Sekali lagi, meninggalnya tidak punya hak untuk masuk surga karena meninggalnya dalam kondisi kufur. Karena itu kita juga saling menjaga, mudah-mudahan warga binaan yang seperti ini pun dengan keadaan yang apa adanya yang mereka alami di sisa hidupnya, mudah-mudahan dengan kesengsaraan dunia ini tidak menyebabkan pula kesengsaraan di akhirat. Jangan sampai di dunia sudah sengsara, di akhirat tambah sengsara. Kenapa? Karena tidak mau sholat, tidak mau puasa, suruh mandi tidak mau mandi, padahal posisinya masih sadar, masih sehat. Artinya ini pun menjadi apa? Menjadi bagian sensibilitas kita, empati kita, simpati kita buat mereka. Mudah-mudahan tidak sengsara di dunia, tapi di akhirat pun akan mendapatkan kebahagiaan itu. Karena itu dengan catatan, didata, diidentifikasi siapa-siapa yang berpuasa, dan besok kalaupun toh diadakan buka bersama, pastikan bahwa yang ikut buka bersama di serambi masjid kita ini adalah mereka yang betul-betul puasa. Mereka yang tidak puasa nanti ya, ini sedulur yang di luar, kalaupun toh nanti ada buka puasa di serambi ya, saksikan di antara teman-temannya yang tidak puasa. Yang tidak puasa tidak boleh ikut buka bersama. Kenapa?
karena dari pagi sudah makan itu, yang dibuka apanya. Jadi kalau buka puasa bersama, dipastikan bahwa dulur-dulur yang ikut buka puasa bersama itu adalah betul-betul puasa. Jangan sampai di luar ada acara buka puasa bersama, yang puasa nunggu sholat dulu, yang nggak puasa malah nggak sholat langsung menghabiskan makanan. Justru yang paling ambil makanan duluan justru mereka yang nggak puasa itu. Itulah fenomena acara buka bersama. Karena itulah buka bersama itu adalah berbuka ketika dia berpuasa. Maka puasa ini penting dalam rangka apa? Mengukur kita. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu berarti hadis dari Rasulullah tapi kalimatnya dari Allah. Hadis itu adalah kalimatnya dari Rasulullah tapi isinya dari Allah. Di mana Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, bahwa seluruh amal anak Adam adalah untuknya illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajazibihi, dan aku memberi pahala puasa itu sebab dia puasa. Nah, inilah yang kemudian akan menentukan kadar ketakwaan, karena puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka semakin kita betul-betul berpuasa lahir batin, jasmani rohani, ini betul-betul puasa, fisiknya puasa, jiwanya puasa, hatinya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, tangan kakinya puasa, semua dalam rangka mengharap ridha Allah, maka akan semakin meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Allah. Dan itulah yang kemudian kata wa ana ajazi, dan akulah yang memberikan pahala sebab dia puasa. Itu berarti antara boleh kepalanya sama, boleh tubuhnya sama, boleh tinggalnya sama, tapi ketika berpuasa sungguh-sungguh dan tidaknya, inilah yang akan menentukan besar kecilnya pahala dari puasa itu. Karena itu dulur penerima manfaat ya, tetap semangat ya berpuasa ya, Mas Hanafi, Mas apa ini? Mas Hendra dan sebagainya, semangat ya tetap berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada kesempatan ini di ujung bulan Sya'ban ini kami betul-betul bersiap untuk menjemput datangnya Ramadan. Karena itulah ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ketika kami merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dalam hati kecil kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami akan berjanji untuk mampu meningkatkan kualitas ibadah kami di bulan Ramadan. Di siang harinya kami pergunakan untuk berpuasa, di malam harinya kami pergunakan untuk memperbanyak sholat sunnah selain sholat wajib, dan taqarrub tadarruk kami terimalah ya Allah, dan jadikanlah amal ibadah kami selama bulan Ramadan ini betul-betul mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya hidup kami ini teramat singkat. Kami tidak tahu kapan kami akan meninggalkan dunia ini. Kami pun tidak tahu kapan kami akan menyusul saudara-saudara kami kehidupan yang Engkau ridhai. Karena itulah ya Allah, jangan sia-siakan kami ya Allah, dan jangan biarkan kami menyia-nyiakan umur kami hanya untuk sekedar makan dan maksiat. Karena itulah ya Allah, sisa umur ini bimbinglah kami semua untuk beribadah, mengabdikan diri kami kepadamu. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana jam'ana jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kesempatan singkat ini, mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan jalan kemudahan untuk melakukan ibadah baik mahdoh maupun sunnah-sunnahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam channel ini disampaikan terima kasih. Namun sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.